Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran kita atau aktivitas kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada materi pagi hari ini yang akan kita bahas pada mata pelajaran prakarya di kelas 9. Kita akan membahas terkait tentang materi di bab yang keempat terkait tentang pengolahan, di mana pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah pernah membahas beberapa materi di mata pelajaran prakarya ini. Pada pertemuan yang awal dulu kita sudah membahas terkait tentang materi di bab kerajinan, bab yang pertama ya. Selanjutnya kita juga sudah pernah membahas terkait tentang rekayasa, dan yang kemarin pada pertemuan di minggu yang lalu kita juga sudah membahas terkait tentang materi bab budidaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang pengolahan di bab yang keempat. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali kegiatan kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa agar nanti selama kegiatan belajar kita dapat manfaat dari pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Al-Fatihah. Selesai? Anak-anakku semua yang ada di kelas 9, pada pagi hari ini kita akan membahas materi di mata pelajaran prakarya. Pembahasan kita ada pada bab yang keempat terkait tentang pengolahan bahan pangan yang berasal dari peternakan dan juga perikanan ya, dimana nanti pembahasannya kita terkait tentang itu. Ingat kalau pada minggu kemarin kita juga sudah pernah membahas terkait tentang budidaya ikan konsumsi, yang mana nanti ada hubungannya dengan materi pada pertemuan pagi hari ini ya. Kita langsung masuk pada pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama terkait tentang pengertian dari pengolahan bahan tersebut. Apa sih itu pengertian dari pengolahan bahan makanan tersebut? Pengolahan dari bahan pangan adalah usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap kita konsumsi ya, dimana bahan untuk makanan tersebut bisa kita ambil dari hewan peternakan dan juga perikanan tadi ya. Kita bahas dulu yang pertama terkait tentang hewan perikanan, di mana minggu yang lalu kita juga sudah pernah membahas terkait tentang ikan konsumsi. Sekarang kita juga akan membahas lebih dalam lagi ya. Oke, jika kita lihat dari habitatnya, bahwa untuk ikan ya, itu bisa kita lihat dari 3 jenis habitatnya. Yang pertama itu adalah ikan yang berasal dari ikan air tawar ya, jenis ikan air tawar, di mana ikan jenis air tawar ini untuk bahan yang biasanya kita olah mempunyai dasar tekstur atau daging, yang mana ikan dari air tawar ini ya, biasanya ikannya ini baunya lebih berbau tanah atau berbau lumpur, karena kan biasanya habitatnya itu ada pada yang air yang ada lumpurnya. Terus untuk tekstur dagingnya itu sifatnya adalah lunak, dan kandungan omeganya berbeda dengan ikan yang berasal dari laut, di mana untuk ikan air tawar ini untuk kandungan omeganya itu lebih sedikit. Selanjutnya untuk jenis dari ikan yang berasal dari air tawar ini, untuk
jenis contohnya ada seperti ikan bawal, ada ikan emas, ada lele, bisa juga udang ya. Kalau untuk bahan ikan yang berasal dari laut, pastinya kita juga tidak asing kan, ada berbagai macam ya, ada tuna ya, ada juga ikan kerapu ya, ada juga ikan tenggiri, ada juga ikan kembung dan lain sebagainya ya. Untuk karakteristik daging yang biasanya kita olah dari air laut itu mempunyai karakteristik bahwa ikan itu mempunyai aroma yang sedikit amis karena biasanya ikan laut itu hidupnya di laut ya. Dan di sana itu aromanya itu sedikit amis tapi aromanya sangat khas ya. Untuk tekstur dagingnya itu lebih keras karena ikan di laut itu kan habitatnya banyak gelombangnya. Jadi untuk hidupnya banyak membutuhkan gerakan. Jadi untuk tekstur dari dagingnya itu lebih keras dibandingkan dengan ikan yang berasal dari air tawar tadi. Terus untuk struktur tulangnya itu cenderung lebih keras dan kandungan omeganya itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan ikan-ikan dari habitat lainnya ya. Tuh. Selanjutnya ada ikan air payau, di mana ikan air payau itu contohnya ada seperti ikan bandeng, ikan kakap, dan juga ada ikan patin. Untuk karakteristik dari ikan payau sendiri itu antara paduan antara ikan yang berasal dari air laut dan juga air tawar ya. Nah, paduan antara air laut dan tawar. Untuk tekstur dagingnya itu lembut. Untuk kandungan omeganya juga tidak banyak jika dibandingkan dengan ikan yang berasal dari laut. Nah, selanjutnya untuk jika kita lihat jenis dagingnya sendiri, bahwa jenis daging sendiri itu kan ada dua macam ya. Ada daging yang warnanya putih dan juga ada daging yang warnanya merah. Dimana pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas terkait jenis warna dari daging tersebut ya. Kita akan membahas terlebih dahulu terkait daging yang biasanya kita olah dari peternakan, di mana biasanya kalau daging-daging yang biasa diolah dari hewan peternakan itu ada beberapa macam. Untuk yang daging putih itu biasanya jika kita olah dari peternakan contohnya seperti kayak unggas ya, ada daging ayam. Ayam sendiri itu kan ada dua jenis ya yang biasanya kita konsumsi, ada daging ayam kampung dan juga ada daging ayam broiler. Di mana daging ayam kampung itu mempunyai warna yang cenderung lebih gelap serta lebih kurus, dadanya menonjol. Serta untuk kulitnya tidak mudah sobek dan juga rendah lemak dibandingkan dengan ayam broiler. Untuk ayam broiler sendiri warnanya lebih terang ya atau mengkilat dan juga lebih gemuk dan kenyal dan mudah sobek dan lemaknya itu tinggi ya. Itu untuk warna yang putih tadi contohnya adalah ayam. Ayam tadi ada dua jenis ya yang kita bahas, ada ayam broiler dan juga ada ayam kampung. Selanjutnya untuk daging yang berasal dari peternakan itu daging merah, itu contohnya ada berbagai macam. Yang pertama kita bahas adalah daging sapi, yang kedua ada daging kerbau, ada daging kambing dan juga ada daging babi ya. Kenapa kok kita bahas daging babi? Agar nanti kalian juga tahu karakter dari warna dari daging babi tersebut. Yang pertama kita bahas terkait tentang daging sapi ya.
Daging sapi merupakan daging yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, di mana untuk daging warna sapi ini warnanya merah segar ya. Untuk kepadatannya itu kenyal padat. Untuk lemaknya berwarna kuning ya. Untuk seratnya juga sedikit berlemak tapi halus. Kalau untuk daging kerbau, warna dagingnya itu warna merah tua ya. Untuk seratnya itu kasar dan juga rendah lemak. Kalau untuk daging kambing, warnanya itu warna merah cerah, di mana untuk daging kambing ini memiliki tekstur yang halus serta mempunyai serat lebih renggang. Untuk aromanya, untuk daging kambing juga sangat khas. Kalau kamu sering makan daging, pastinya kamu juga pasti tahu bisa membedakan mana yang daging sapi, daging kambing ataupun daging ayam ya. Selanjutnya untuk daging yang terakhir, untuk yang berwarna merah itu adalah daging babi ya. Nah, daging babi itu warnanya merah muda pucat. Jika dibandingkan dengan yang daging yang tadi yang kita bahas, kalau daging babi ini warnanya lebih merah muda tapi pucat. Untuk daging babi ini memiliki serat halus serta renggang dan juga lemak yang padat. Dan hasil ternak selanjutnya itu ada yang namanya telur. Telur ini berasal dari hewan unggas ya. Nah, untuk macam-macam telur sendiri itu ada berbagai macam. Ada telur kampung ya, ada telur boiler, ada telur bebek, ada juga telur puyuh, di mana untuk karakteristik dari telur sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Ada kulit telur, ada putih telur, dan juga ada kuning telur ya. Untuk manfaat dari ikan, daging maupun telur tadi, yang pertama itu sebagai zat pembangun yang ada di dalam tubuh kita. Bisa juga sebagai cadangan makanan, sebagai sumber energi, dan juga sebagai pembentuk dan perbaikan sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Itu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian masih tetap untuk semangat belajarnya. Selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini, coba kalian cari jenis-jenis daging yang biasanya kalian jumpai di rumah kalian dan sebutkan karakteristik yang ada pada daging yang kamu amati tadi ya. Nah, paling tidak kalian membuat 3 pengamatan yang kalian observasi tersebut ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.